Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal-soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K, khususnya jabatan penata layanan operasional. Sebelum itu, kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk seluruh formasi, apakah formasi operator layanan dan administrasi perkantoran, formasi Satpol PP, formasi guru kesehatan, dan teknis lainnya, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi atau di kolom komentar video ini. Silakan konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan yang dilamar pada seleksi P3K pada tahun ini. Nanti admin akan menyesuaikan soal-soal kompetensi teknisnya berdasarkan jabatan dan formasi yang rekan-rekan lamar. Nah, rekan-rekan, video ini adalah lanjutan dari part sebelumnya terkait dengan soal-soal kompetensi teknis jabatan penata layanan operasional. Langsung saja kita ke soal yang kita bahas pada video ini. Kepada rekan-rekan saya berikan kesempatan untuk bisa ikut serta dalam menjawab soal-soal yang akan kita bahas secara bersama di video ini. Silakan tuliskan jawaban yang rekan-rekan anggap benar di kolom komentar video ini. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 10 ya, paket 10. Soalnya adalah tim Anda mengalami penurunan kinerja karena kurangnya motivasi. Nah, sebagai pemimpin, apa langkah terbaik untuk mengembalikan motivasi mereka? A. Memberikan insentif secara tunai sementara. B. Mengadakan pertemuan untuk mendengarkan masalah dan memberikan solusi bersama. C. Menerapkan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. D. Meminta atasan langsung memberikan teguran keras. E. Mengubah struktur organisasi agar lebih kompetitif. Kira-kira untuk soal nomor 10 ini jawabannya apa, rekan-rekan? Saya berikan kesempatan 5 detik untuk menulis jawaban yang benar di kolom komentar video ini. Dimulai dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B. Jadi jika tim Anda mengalami penurunan kinerja karena kurangnya motivasi, maka langkah yang terbaik untuk mengembalikan motivasi mereka adalah mengadakan pertemuan untuk mendengarkan masalah dan memberikan solusi bersama. Jadi di sini ada opsi jawaban memberikan insentif tunai sementara. Ini tentu tidak bisa dikatakan sebagai pilihan yang tepat, oleh karena memang pilihan jawaban B ini lebih tepat, yakni mendengarkan masalah dan memberikan solusi bersama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk jabatan penata layanan operasional, soalnya adalah ketika melakukan evaluasi internal, ditemukan bahwa banyak layanan operasional tidak terdokumentasi dengan baik. Apa solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Mengadakan pelatihan untuk semua pegawai tentang pentingnya dokumentasi. B. Menunjuk seorang pegawai khusus untuk mengurus seluruh dokumentasi. C. Mengembangkan sistem digital yang otomatis mendokumentasikan setiap proses. D. Meminta pegawai untuk memperbaiki dokumentasi secara manual setelah selesai bekerja. E. Memperketat aturan dokumentasi dengan memberi sanksi bagi yang tidak patuh. Silakan rekan-rekan untuk soal nomor 11 ini jawabannya A, B, C, D, atau E. Silakan tuliskan di kolom komentar 11A, 11B, 11C, atau 11E. 5 detik dari sekarang. Baik, langsung saja kita lihat jawabannya adalah C. Jadi ketika melakukan evaluasi internal dan ditemukan ada layanan operasional tidak dokumentasi, maka solusi yang terbaik adalah mengembangkan sistem digital yang otomatis mendokumentasikan setiap proses. Jadi memang di opsi jawaban ini memang semuanya hampir benar, tetapi jawaban C sekarang ini tentu menyesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana
saat ini digitalisasi pemerintahan itu sedang digalakkan. Jadi solusi yang terbaik jika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini adalah mengembangkan sistem digital yang otomatis mendokumentasikan setiap proses. Ini juga menjadi pegangan bagi rekan-rekan apabila menemukan nanti soal yang serupa dan ada opsi jawaban yang menggunakan sistem digital, bisa saja itu menjadi pilihan. Jadi di sini pembahasannya bahwa sistem digital ini akan mempercepat dan memastikan dokumentasi itu selalu terjaga dengan baik tanpa membebani pegawai secara manual. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam kondisi darurat, layanan operasional terganggu akibat masalah teknis. Apa yang harus Anda prioritaskan dalam kondisi ini? A. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai keterlambatan. B. Memastikan tim teknis segera memperbaiki masalah sambil terus memberikan layanan darurat. C. Menunda seluruh layanan hingga masalah teknis teratasi. D. Menyediakan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. E. Meminta bantuan instansi lain untuk mengalihkan layanan sementara. Soal nomor 12, jawabannya A, B, C, D, atau E. Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, langsung kita lihat jawabannya adalah B ya. Jadi dalam kondisi darurat yang harus kita prioritaskan adalah memastikan tim teknis agar segera memperbaiki masalah sambil terus memberikan layanan darurat. Jadi di sini ada kata kunci sambil memberikan layanan, artinya pelayanan tetap jalan, akan tetapi langkah untuk memastikan tim teknis untuk memperbaiki masalah itu juga sudah dilakukan. Jadi kita lihat dari seluruh opsi jawaban, ini adalah jawaban yang paling tepat. Meskipun mungkin jawaban ini bisa langkah atau kebijakan yang bisa kita lakukan, tetapi jawaban atau opsi nomor B, yakni memastikan perbaikan teknis sambil terus memberikan layanan darurat, adalah cara terbaik untuk menjaga operasional tetap berjalan meski di dalam kondisi yang sulit. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13, seorang pegawai di tim Anda menemukan cara baru untuk mempercepat proses operasional. Namun metodenya belum sesuai dengan standar operasional prosedur. Apa langkah yang harus diambil? A. Menerapkan cara baru tersebut tanpa mengubah SOP. Apakah cara baru ini diterapkan tanpa kita harus tanpa mengubah SOP? B. Menguji metode tersebut dan melakukan penilaian bersama sebelum memutuskan penerapan. C. Melarang metode tersebut karena sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. D. Melaporkan inovasi ini ke atasan untuk diambil keputusan, karena keputusan itu sepenuhnya berada di atasan. E. Meminta pegawai tersebut untuk kembali menggunakan metode lama. Soal nomor 13, jawabannya A, B, C, D, atau E. Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawabannya untuk soal nomor 13 ini adalah B. Ya, artinya menguji metode tersebut meskipun tidak sesuai dengan SOP, rekan-rekan bisa menguji metode itu dan melakukan penilaian bersama sebelum memutuskan penerapan. Uji coba dan penilaian metode baru ini memastikan efektivitasnya dan memungkinkan perubahan SOP jika memang itu dirasa bermanfaat. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Tugas Anda adalah meningkatkan komunikasi antar bagian di dalam instansi. Apa strategi terbaik untuk mencapainya? A. Mengadakan rapat koordinasi berkala secara rutin antar bagian. B. Menyediakan platform digital untuk komunikasi internal yang lebih mudah. C. Meminta bagian yang paling sering berkomunikasi untuk memimpin koordinasi. D. Mengurangi komunikasi formal dan meningkatkan informal. E. Menyusun panduan komunikasi formal baru untuk semua bagian.
Silakan soal nomor 14 jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lanjut, jawabannya adalah B, yakni platform digital, yakni menyediakan platform digital untuk komunikasi internal yang lebih mudah. Jadi sebenarnya kata kunci di soalnya adalah meningkatkan komunikasi antar bagian. Ini adalah kata kunci sehingga jawaban B, menyediakan platform digital, artinya menyesuaikan dengan digitalisasi pemerintahan. Jadi ini menjadi kunci rekan-rekan apabila menemukan pertanyaan serupa. Platform digital ini akan mempermudah komunikasi antar bagian dan memberikan solusi jangka panjang yang praktis. Baik rekan-rekan, demikian sedikit soal untuk jabatan penata layanan operasional, soal kompetensi teknis. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket bank soal total sebanyak 2000 lebih soal, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan konfirmasi jabatan atau formasi yang dilamar pada seleksi P3K tahun ini. Nanti admin akan menyesuaikan soal kompetensi teknisnya berdasarkan jabatan yang rekan lamar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.